Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Senang sekali Umi bisa berjumpa kembali dengan kalian. Untuk kali ini kita belajar bahasa Indonesia materi tentang teks deskripsi. Dan materi ini dikhususkan untuk kelas 7. Nah, untuk teks deskripsi ini Umi mengangkat topik yang berkaitan dengan menjelajahi dunia. Begitu ya, menjelajahi dunia. Kita kalau berbicara tentang dunia pasti banyak keanekaragaman yang akan kita jumpai. Dan kalau kita bercerita pasti kita langsung membayangkan bagaimana bentuk keanekaragaman itu sendiri. Nah, itu berkaitan dengan teks deskripsi. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar tersebut. Coba bisa tidak kita melukiskan ataupun menggambarkan objek yang kita lihat di layar? Ada pegunungan, pepohonan, rerumputan, ada sungai, begitu ya. Kalau kita bayangkan pasti kita bisa dan punya bayangan sendiri-sendiri. Berikutnya, coba kalian lukiskan dalam pikiran kalian masing-masing tentang objek yang satu ini. Nah, bagaimana? Sungguh menarik ya. Jadi, ada juga selain objek pemandangan yang bisa kita lukiskan. Ternyata ada hewan. Dalam hal ini, hewan yang akan kita lukiskan dan gambarkan adalah ikan. Kalau berbicara tentang ikan, pasti kita akan mengingat adanya insan, sirip, berenang, begitu ya. Menyebutkan rangkaian atau rincian seperti itu merupakan bagian dari teks deskripsi. Sebetulnya tujuan pembelajaran kita kali ini apa ya? Nah, kita harus tahu anak-anak. Jadi pada bab ini kalian akan diajak untuk menjelajahi alam, keunikan tempat, dan makanan khas. Melalui beragam teks deskripsi tentunya. Kalian akan mempelajari fungsi dan unsur teks deskripsi, menyimak dan mendiskusikan ragam sajian teks deskripsi, serta berlatih menyajikan teks deskripsi. Kata kunci pada teks deskripsi itu sendiri adalah teks deskripsi tentu ya. Kemudian kalimat perincian, objek, kata konkret, dan majas personifikasi. Teks deskripsi itu sendiri merupakan sesuatu teks yang menggambarkan ataupun melukiskan sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citraan penulisnya. Berikutnya tujuan dan ciri teks deskripsi menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu, melibatkan panca indera untuk menggambarkan objek. Pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara rinci. Unsur bahasa teks deskripsi, yaitu menggunakan kata konkret, adalah kata yang dapat diserap oleh panca indera, misalnya meja, kursi, dan lain-lain. Kemudian menggunakan kalimat perincian, yaitu kota Takengon masih gelap gulita dan sepi saat kami berangkat pagi tadi. Kalimat perincian biasanya ditandai dengan adanya konjungsi dan atau serta. Kalau kalimat biasa, kami berangkat pagi sekali. Lalu menggunakan majas, dalam hal ini menggunakan majas atau gaya bahasa agar memperindah ataupun mempercantik kalimat deskripsi itu sendiri. Nah, di sini Umi akan menjelaskan majas yang biasa digunakan dalam teks deskripsi, yaitu majas personifikasi dan majas hiperbola. Contoh, angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh. Majas personifikasi ini adalah majas yang seolah-olah benda tersebut memiliki sifat sama seperti manusia. Sedangkan hiperbola adalah majas yang melebihkan sesuatu ya, anak ya. Contohnya air matanya mengalir deras saat bersedih. Begitu. Nah, mungkin itu yang bisa Umi sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.